Shalom, selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Oma dan Opa? Semoga senantiasa sehat dan bahagia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Opa dan Oma, kita siapkan hati kita. Kembali kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah kaum lansia di dalam daring atau online pada saat ini. Kita akan mulai ibadah lansia ini dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 7. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita naikkan doa syukur kita dan doa untuk mohon kekuatan dan hikmat di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi Rohul Kudus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas segala kasih dan berkat-Mu kepada kami semuanya. Di dalam kondisi pandemi ini Tuhan, Tuhan senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, bahkan pada saat ini pun Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang memuji nama-Mu dan membaca firman-Mu. Ya Tuhan, kuduskanlah kami, siapkanlah hati dan pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kekuatan dan hikmat, terutama bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Dan bagi kami semua yang akan menerima berita firman-Mu ini, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman ini. Haleluya, amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ulang, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun saya akan membacakannya dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8.
Perikop ini berjudul Nyanyian Syukur karena segala berkat Allah. Saya mulai dari ayat yang kedua. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalannya dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, renungan pada ibadah lansia saat ini bertema bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kata bersyukur tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Saya yakin Opa dan Oma dimanapun berada, setiap hari bahkan mungkin selalu mengucapkan kata ini. Sebelum saya melanjutkan ke dalam renungan selanjutnya, izinkanlah saya akan menyampaikan sedikit cerita bagi kita semua. Oma dan Opa, diceritakan pada suatu hari ada seorang anak yang mempunyai uang 5.000 rupiah. Uang itu adalah pemberian dari seseorang. Anak tersebut sangat bersyukur, sangat senang, dan sangat bahagia karena menerima uang 5.000 rupiah tersebut. Dengan uang 5.000 rupiah itu, anak tersebut bisa jajan, dia bisa beli es yang dia sukai, dia bisa beli snack yang dia sukai. Bahkan anak tersebut masih bisa menyisihkan uangnya untuk ke rental games. Dia bisa bayar untuk sewa internet. Anak tersebut sangat senang, Oma, Opa, karena mendapat rezeki yang dirasa sangat luar biasa, sangat besar. Anak tersebut bisa bermain bersama teman-temannya, bersukacita bersama, dan bahkan bisa menikmati main game bareng-bareng temannya. Rame-rame, seru, ya. Nah, itu cerita seorang anak kecil. Sekarang bagaimana ya, Opa, Oma, apabila kita yang dewasa diberi oleh seseorang uang 5.000 rupiah. Mungkin bagi kita uang dengan nilai nominal 5.000 rupiah sudah tidak terlalu berharga mungkin ya. Mungkin uang tersebut kalau kita belanjakan hanya dapat sedikit. Atau mungkin ada yang menganggap bahwa uang 5.000 gak cukup buat beli bakso, gak cukup buat beli pulsa, atau bahkan tidak cukup untuk kebutuhan besar yang lainnya. Nah, dari cerita ini, Oma dan Opa, kita bisa melihat bedanya antara apa yang
dirasakan oleh seorang anak kecil pada saat dia menerima uang 5.000 dan oleh orang dewasa pada saat dia juga menerima uang senilai 5.000 rupiah. Nah, dari ilustrasi ini kita juga boleh belajar pada saat ini dari pemazmur. Kitab Mazmur yang kita baca pada saat ini mengingatkan kepada kita semua. Sang pemazmur mengungkapkan nyanyiannya yang luar biasa. Nyanyian syukur atas berkat Allah kepada sang pemazmur. Sang pemazmur merasakan berkat Allah yang sangat-sangat besar. Berkat Allah yang dia terima. Baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya, bahkan di ayat-ayat selanjutnya yang telah kita baca, sang pemazmur pun mengakui bahwa berkat Allah bukan hanya dirasakan untuk diri sendiri, namun hampir dirasakan oleh seluruh bangsa. Dimanapun bangsa-bangsa berada, dimanapun orang berada, semuanya bisa merasakan berkat Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha baik. Allah memberkati semua orang. Demikian pula dengan diri kita. Jika sang pemazmur merasa bersyukur atas apa yang diterimanya, baiklah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang beriman, kita juga boleh senantiasa belajar untuk mensyukuri apa yang telah kita terima. Tidak hanya uang, tidak hanya rezeki yang mungkin berupa materi saja, namun tentunya kita pun diajarkan oleh firman Tuhan untuk mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagi kita semua, kehidupan ini adalah anugerah yang sangat indah untuk kita. Opa dan Oma masih merasakan kesehatan yang luar biasa. Bisa istirahat dengan nyenyak, bisa sehat, tensinya bisa normal. Opa dan Oma tidak pusing, bisa bangun, bisa berdoa, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa menaikkan puji-pujian, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa makan. Dan bahkan dalam masa pandemi ini kita pun masih sangat bersyukur. Karena ternyata dengan berbagai penyakit yang sangat-sangat menyeramkan, dengan berbagai hal di luar sana, kita masih dilindungi. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Oma dan Opa masih bisa berkumpul dengan keluarga. Ataupun yang berjauhan, Oma dan Opa masih bisa berkomunikasi dengan telepon, dengan video call. Dan bahkan saat ini pun kita semua, walaupun kita berjauhan, kita masih bisa saling menyapa dengan online atau dengan daring. Semua ini adalah berkat Tuhan. Berkat yang sangat luar biasa. Baik kita yang kadang masih sering mengeluh, ataupun kadang-kadang kita yang mungkin masih merasa kurang cukup di dalam kehidupan kita. Namun Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang penyayang, Allah yang sangat menyayangi kita, Allah yang senantiasa memberikan berkat-Nya. Mari Opa dan Oma, kita senantiasa belajar untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Kita bisa mengungkapkannya melalui apa yang kita punya. Kita bisa bersyukur melalui tutur kata kita. Kita bisa bersyukur melalui perbuatan, tingkah laku kita. Kita boleh bersyukur bisa melalui persembahan yang kita punya.
kita ungkapkan persembahan kita untuk mendukung pelayanan-pelayanan dalam ungkapan syukur kita. Dan bahkan yang lebih-lebih lagi, kita bisa bersyukur dengan kita mendoakan orang lain, dan kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan hanya kita menerima saja, tapi kita juga boleh belajar bersyukur dengan kita belajar memberi, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Demikianlah Opa dan Oma renungan singkat di pagi hari ini. Kiranya apapun yang kita hadapi pada saat ini, kondisi kita senantiasa diingatkan untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita terima, apabila ada di antara Opa dan Oma yang berkerinduan untuk menyampaikan persembahannya, persembahan bisa disampaikan melalui amplop yang bertuliskan persembahan untuk kaum lansia. Persembahan tersebut bisa disampaikan pada hari Minggu di gereja pada saat setelah ibadah. Baiklah Opa dan Oma, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Ya Allah, kami sangat bersyukur atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, atas kesempatan yang terindah yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah Bapa kalau kami masih kurang bersyukur dan kami masih seringkali mengeluh akan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Seringkali mungkin kami bersungut-sungut dan kami tidak menyadari kalau tutur kata kami masih kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami untuk kami boleh belajar bersyukur, dan bersyukur atas kasih setia Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini pun Tuhan, kami boleh berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di GKP Jemaat Sadang. Kami serahkan Bapak Pendeta beserta keluarga. Kami serahkan Bapak Ibu Majelis beserta keluarga. Kami serahkan Bapak Ibu PPJ. Kami serahkan setiap komisi yang ada, bahkan sampai dengan koster dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, komisi lansia, kami serahkan setiap program dan pelayanannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur untuk orang tua kami, Opa dan Oma dimanapun berada. Di dalam usia indahnya, Tuhan senantiasa berikan beliau kesehatan, panjang umur, sukacita, dan berkat di dalam kasih Tuhan. Sehingga Opa dan Opa pun Tuhan senantiasa boleh bersyukur di dalam setiap hal kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga boleh serahkan untuk jemaat-Mu dimanapun berada yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh jamah dan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan berikan pendampingan. Ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan boleh kuduskan, kiranya Tuhan boleh pakai untuk pelayanan-Mu, terutama pelayanan kaum lansia di GKP Jemaat Sadang. Tuhan berkati setiap tangan yang telah memberikannya. Tuhan berkati pelayanan yang ada. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan masyarakat di sekitar kami. Kiranya Tuhan, semua mulut boleh belajar untuk mensyukuri semua yang telah kami rasakan. Ya Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini
dan kami akan tutup dengan doa yang Tuhan telah sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Opa dan Oma beserta kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, untuk kita boleh senantiasa belajar bersyukur. Amin. Demikianlah Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, ibadah kaum lansia pada pagi hari ini. Ibadah selesai, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.